Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Fatma Lestari dalam kuliah Toksikologi Industri untuk sesi Toksikologi Logam. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai logam, yaitu gambaran secara umum, karakteristik logam di tempat kerja, contoh-contoh logam di tempat kerja, dan bagaimana juga toksisitasnya, serta yang terakhir adalah zat pengkelat sebagai salah satu solusi untuk mengatasi toksisitas logam. Logam adalah elemen elektropositif yang secara umum berwarna putih bercahaya mengkilap. Dapat berada dalam bentuk logam sendiri, kemudian transisinya dapat memiliki kemampuan meregang, dan logam dapat berikatan dengan non-logam membentuk garam, oksida, dan juga membentuk oksida logam, serta dapat berikatan membentuk alloy, yaitu antara logam dengan logam lainnya. Karakteristik logam antara lain adalah karakteristiknya bercahaya, dapat mudah dibentuk, bentuknya padatan, dan memiliki titik leleh yang tinggi. Logam merupakan konduktor panas dan listrik yang baik, dan ternyata dari sekian banyak unsur kimia, logam 80%-nya. Dan logam telah lama digunakan sejak zaman purbakala. Beberapa istilah-istilah terkait logam yang berkaitan antara lain adalah ore atau mineral mentah yang berharga yang ditambang dan diekstraksi. Logam murni disebut sebagai logam saja, dan kata alloy adalah campuran logam dengan logam lainnya. Sedangkan metaloid yaitu memiliki karakteristik antara logam dan non-logam, contohnya adalah arsen. Dan terakhir, senyawa logam adalah logam yang berikatan dengan senyawa lainnya membentuk garam logam, oksida logam, serta asam dan basa. Selanjutnya adalah mengenai toksisitas logam. Logam memiliki karakteristik toksisitas yang unik karena tidak mengalami perubahan menjadi logam lainnya. Faktor yang memengaruhi toksisitas antara lain adalah dosis, jalur pajanan, ukuran partikel, dan juga bentuk spesies logam. Faktor yang memengaruhi absorpsi, distribusi metabolisme, dan ekskresi antara lain adalah kelarutan, ionisasi, ukuran partikel, dan spesies logam, contohnya misalnya garam logam. Toksisitas logam juga sangat dipengaruhi oleh misalnya ringan atau tidaknya logam, elektropositivitas, dan juga bentuk oksidasinya. Contohnya adalah yang terkait dengan berat atau ringannya logam. Berilium dan litium memiliki radius ionik kecil, rasio antara muatan dan massa yang tinggi. Logam sangat toksik. Elektropositivitas meningkat dari kiri ke kanan dan meningkatkan bioavailability. Misalnya seng, kadmium, merkuri, aluminium, gallium, indium, dan thallium. Bentuk oksidasi, mangan 7 lebih toksik daripada mangan 2. Kromium 6 lebih toksik dari kromium 3. Itu adalah beberapa contoh toksisitas logam. Berikut ini tabel susunan berkala yang menunjukkan makin ke bawah adalah electropositivity meningkat sehingga meningkatkan bioavailability. Toksisitas logam juga bergantung dari beberapa hal. Toksisitas akut, logam dapat masuk melalui jalur inhalasi maupun ingesti, contohnya timbal pada cat. Toksisitas kronik misalnya dapat mengakibatkan neurotoxicity, efek pada sistem sirkulasi darah, nefrotoxicity, reproduksi, dan juga karsinogenisitas. Efek kronik umumnya terjadi secara berulang dan terekskresi secara perlahan. Pajanan logam dapat berasal secara alami, misalnya dari letusan gunung api ataupun berada di alam secara alami. Kemudian dapat juga berasal dari lingkungan, kemudian berasal dari pajanan di tempat kerja, makanan, dan juga penggunaan medis. Toksikokinetik dari logam dipengaruhi oleh dosis, absorpsi, distribusi, biotransformasi, dan juga ekskresi. Mekanismenya meliputi antara lain adalah misalnya dengan menjalani oksidatif stres, inhibisi enzim, kerusakan DNA, dan juga ekspresi gen yang mengakibatkan terjadinya efek kesehatan yang merugikan. Gambar berikut mengilustrasikan bagaimana pajanan logam dapat terjadi. Sumber pajanan juga sangat beragam, dapat berasal dari air, misalnya arsen dan juga timbal, makanan, merkuri, industri, misalnya kadmium, arsenik, insinerator, merkuri, kadmium, preservatif atau zat pengawet misalnya seperti arsen, limbah, seng ataupun juga timbal, elektronik, merkuri dan copper, consumer product contohnya timbal dan juga antimoni.
Sumber pajanan juga dapat berasal misalnya dari terapi, contohnya penggunaan barium pada zat kontras sinar X, penggunaan litium dalam terapi depresi, penggunaan platinum dalam kemoterapi, implan logam, aluminium pada dialisis, dan juga koloid emas pada terapi artritis. Di alam, beberapa logam terkandung secara alami pada beberapa wilayah. Di tempat kerja, pekerja dapat terpajan logam dengan berbagai jenis pekerjaan. Tabel berikut ini menjelaskan berbagai penggunaan logam pada industri. Sebagai contoh, aluminium pada pengepakan, gedung dan transportasi, pengolahan limbah medis dan deodoran. Hingga pada kadmium, penggunaan sebagai alloy, elektroplating, kromium, elektroplating, manufaktur korek api dan juga pigmen. Kemudian koper, kobalt, berilium, barium, dan sebagainya. Begitu luas penggunaan logam ini, bahkan pada industri elektronik dan juga semikonduktor digunakan misalnya germanium, kemudian litium pada baterai, industri baterai, kemudian magnesium, manganes, dan juga merkuri, timbal, dan lain sebagainya. Sangat luas penggunaannya. Selain itu juga berbagai jenis logam lainnya juga dipakai misalnya pada industri alloy, molybdenium, pigmen pada cat, nikel digunakan pada tambang dan refining, pada pembuatan koin, stainless steel produksi, dan juga elektroplating. Beberapa logam lainnya juga digunakan seperti misalnya silver atau perak digunakan pada fotografi, kemudian peralatan elektronik, pada koin, dan juga perhiasan. Contoh-contoh penggunaan logam lainnya misalnya titanium pada industri aeronautik, kemudian uranium industri nuklir, vanadium alloy, seng penggunaan dalam manufaktur baterai, kemudian juga untuk topical terapi. Selanjutnya, toksisitas logam dan penggunaannya berbagai contoh juga disajikan pada tabel berikut, antara lain logam-logam toksik seperti misalnya contohnya arsenik, berilium, kadmium, kromium, timbal, merkuri, dan nikel. Ini yang nanti akan kita bahas secara lebih detail. Sedangkan ada beberapa logam yang memang diperlukan di dalam tubuh kita, misalnya seperti kobalt, kromium 3, copper, besi, magnesium, manganes, selenium, dan juga zinc yang memang diperlukan untuk proses biokimia di dalam tubuh kita. Kemudian ada beberapa logam digunakan untuk terapi medis seperti aluminium, bismut, gallium, emas, litium, dan juga platinum. Yang sangat rendah atau minor toksisitasnya adalah antimoni, barium, germanium, indium, silver, tellurium, thallium, tin, titanium, dan juga vanadium. Tabel berikut menyajikan berbagai range toksisitas logam, mulai dari arsenik dan juga yang paling penting adalah arsin gas atau gas arsin. Ini sangat-sangat letal. Kemudian berilium yang merupakan karsinogen. Kadmium termasuk juga karsinogen kelas 1, kromium 6. Nah ini kromium 6 yang bersifat karsinogen. Sedangkan kromium 3 justru diperlukan oleh tubuh kita. Kemudian ada kobalt, timbal, manganis, merkuri, dan juga logam lainnya yang nanti akan kita pelajari lebih lanjut.